Dalam konteks ini, maukah kita mengorbankan sesuatu yang kita cintai demi Allah? Jika Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya, maukah kita mengorbankan sedikit harta kita yang kita cintai untuk menegakkan agama Allah? Inilah yang kemudian disebut dengan mahabbah. Semua adalah karena Allah. Dunia itu nomor 2. Saudaraku di mana saja berada, korban dan pengorbanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. As-Saffat 37. Maka jika kita mau berkorban untuk agama Allah, Allah akan memberikan kepada kita sebuah pahala yang besar, sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim lulus dengan ujian itu, maka kemudian Nabi Ibrahim dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Ini sebagai bukti bahwa memang Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah dibanding dengan mencintai kesenangan dunia. Korban itu sejatinya berasal dari kata koroba, yaqrobu korbanan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkorban dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang kalau sudah cinta kepada seseorang, apapun akan dilakukan demi seorang yang dicintainya tersebut. Kalau kita melihat orang-orang yang sedang dimabuk cinta, akan mengatakan, setinggi apapun gunung akan kudaki, sedalam apapun samudra akan ku selami demi untuk mendapatkanmu. Begitu juga jika kita cinta kepada Allah, apapun akan kita berikan untuk membela agama Allah. Maka jangan pernah kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya kalau pengujian berkorban saja masih menunggu-nunggu. Kalau berkorban saja menunggu tahun depan dan seterusnya, sehingga dia tidak berkorban-korban, maka barang siapa yang memiliki harta bisa membeli HP harga 5 juta sampai 10 juta, punya sepeda motor, punya mobil, di rekeningnya ada uang lebih dari 5 juta, kemudian tidak mau berkorban. Maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki kelapangan rezeki lalu tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati lapangan tempat salat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Biasanya memang berkorban itu agak berat. Kenapa? Karena mungkin setelah hari raya Idul Fitri kita banyak mengeluarkan uang untuk berbelanja, untuk bersedekah, kemudian beberapa bulan kemudian kita ketemu Idul Adha, harus mengeluarkan uang lagi. Seperti ini bahasanya terasa berat, maka bisa kita siasati dengan cara menabung. Kita sisakan per bulan itu sekitar 300.000. 300.000 kalau kita kalikan 12 akan ketemu 3,6 juta. Kalau sekarang harganya lebih mahal sedikit, maka kita bisa menabung 350.000 per bulan. Maka tidak terasa ketika datang bulan Dzulhijjah atau Idul Adha, kita buka celengan kita, ternyata kita sudah punya uang 3,6 juta sampai 4,2 juta dan kita bisa berkorban. Itulah salah satu siasat atau strategi kita agar kita setiap tahun mampu berkorban, mampu menyisihkan, yaitu harta uang kita.
Tapi bagi yang berlebih, hal itu tidak perlu dilakukan. Saudaraku semuanya, yang selanjutnya yaitu korban dan pendidikan. Dalam momentum korban ini yang perlu kita ambil pelajaran adalah keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Bahwasanya ketika Nabi Ibrahim menawarkan kepada Nabi Ismail bagaimana dengan syariat perintah korban ini melalui mimpi, maka Ibrahim kala itu mimpi sampai 3 kali diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada Ismail. Ismail dengan tegas yaitu menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insa'awahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Saudaraku di mana saja berada, di sini yang paling penting dalam mendidik anak adalah pendidikan akidah. Karena akidah sudah ditanamkan pada anak-anak kita ketika anak-anak terlepas dari kontrol orang tua, sudah remaja, sudah mahasiswa, dan hidup bersama teman-temannya di kos-kosan mereka, maka salah satu yang mengontrol mereka adalah akidah yang sudah kita tanamkan sejak kecil. Saudaraku, karena di luar jangkauan orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita. Hanyalah akidah yang sudah kita tanamkan sejak dini, itulah yang bisa mengontrol mereka menjadi anak-anak yang selalu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wabil wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.